Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang mempresentasikan laporan ujian akhir semester yang berjudul Scroll Optimalisasi Produksi Keripik Tempe pada UKM Cikres di Arjasa Jember. Implementasinya metode Critical Path Method atau CPM. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rekana Putri Pertiwi dengan NIM akhir 1019. Lanjut. Saya Nurmahani Agustina dengan NIM akhir 1028. Saya James Emmanuel Manggua dengan pad NIM akhir 1081. Saya Gilang Maulana Bilhak dengan NIM akhir 1152. Baiklah, langsung saja kita mulai. Paling pertama, kita langsung ke latar belakang. Jadi, yang latar belakang itu pertama itu metode CPM atau metode kritis, yang dimana metode CPM ini adalah alat manajemen proyek yang penting dalam menjalankan dan mengolah proses yang kompleks. Terus juga CPM merupakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Terus modal CPM yang membantu dalam perencanaan waktu, alokasi sumber daya, serta pengelolaan risiko dalam proyek besar. Nah, terus proses pembuatan keripik tempe merupakan contoh bagus dari sebuah proyek yang melibatkan jumlah langkah yang besar dan mungkin memiliki kegiatan yang kritis terus diperhatikan. Pembuatan keripik tempe menggabungkan proses fermentasi tempe, pemotongan, pendaman, pengeringan, dan pengemasan di mana langkah membutuhkan waktu dan perhatian khusus. Pembuatan keripik tempe juga umumnya membutuhkan waktu yang lama dikarenakan proses fermentasi yang baru dilalui oleh tempe sebelum dikeringkan menjadi keripik. Terus dalam konteks CPM, produksi keripik tempe dapat direpresentasikan sebagai serangkaian kegiatan terurut yang membentuk jalur produksi. Kegiatan-kegiatan ini memiliki ketergantungan yang mungkin di mana beberapa langkah tidak dapat dimulai sebelum langkah sebelumnya selesai. Sebagai contoh, proses fermentasi harus selesai sebelum lanjut ke langkah pengeringan. Di berbagai jalur kritis dalam produksi keripik tempe menjadi penting untuk memastikan waktu produksi yang optimal. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti UKM Cikres yang berada di Arjasa Jember untuk mengetahui optimalisasi produksi UKM Cikres menggunakan metode CPM. Untuk deskripsi objek akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari objek kami. Objek kami atau mitra kami sendiri ini adalah merupakan industri pengolahan atau UMKM Cikres yang termasuk dalam industri pengolahan keripik tempe yang ada di Arjasa Jember. Industri ini berdiri pada tahun 2019, di mana pendirinya ini adalah Ibu Susiwati, yang dimana industri ini adalah sebuah industri yang dikelola oleh warganya sampai sekarang, dan juga sekarang ini dikelola oleh keponakannya sendiri, yaitu Septi Wulandari, bersama sang ibu, yaitu Ibu Sutriawati, yang dimana objek kami ini sekarang mulai merambah untuk pemasarannya itu melalui toko online, dan biasanya juga ada pesanan dari orang sekitarnya dan juga beberapa orang-orang yang mungkin sudah berlangganan di industri yang didirikan oleh Ibu Susiawati ini. Kemudian objek kami ini ingin memaksimalkan produksi keripik agar dapat memenuhi permintaannya yang kadang sering membludak, di mana tidak berbanding lurus dengan hasil produksi yang biasanya dapat dihasilkan oleh industri. Kemudian di sini
di nomor 4 penjelasan metode yang diimplementasikan. Di sini kami mengambil mengambil metode yaitu menggunakan metode CPM, di mana pada kasus yang dihadapi oleh objek kami ini, objek kami adalah seringkali waktu produksi dengan permintaan konsumen tidak berbanding lurus. Dalam menghadapinya, ketidaksesuaian waktu tersebut, produksi dan meminta konsumen atau objek kami untuk menerapkan metode ini. Dalam menjadwalkan, CPM ini digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan produksi dengan fokus pada identifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu yang paling lama untuk diselesaikan. Langkah-langkah implementasinya ini melibatkan identifikasi kegiatan, estimasi durasi, penentuan hubungan antar kegiatan, dan juga penentuan jalur kritisnya. Dengan mengetahui jalur kritis tersebut, produksi dapat mengoptimalkan waktu produksi, mengatur prioritasnya kegiatan kritis, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kemudian dengan metode ini memungkinkan memantau dan mengendalikan proyek, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan atau meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan, sehingga dapat memaksimalkan atau memberikan efektivitas untuk menghasilkan hasil produksi dengan target yang diberikan pasar. Mungkin untuk implementasi metodenya akan dijelaskan selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke implementasi. Dari wawancara yang kami lakukan didapatkan beberapa data yang ada dalam tabel berikut. Nah, pada tabel ini ada beberapa kegiatan yang dikerjakan dalam beberapa jam. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya dulu selama 1 jam. Lalu pembuatan adonan keripik tempe yang memakan waktu cukup lama, yaitu 48 jam atau 2 hari. Lalu selanjutnya ada pengeringan adonan keripik tempe yang dilaksanakan selama 3 hari atau 72 jam. Dan juga ada pemotongan adonan keripik tempe selama 1 jam, penggorengan keripik tempe selama 5 jam, dan packaging keripik tempe selama 4 jam. Dari waktu yang dilaksanakan itu berjumlah 131 jam atau 5 hari lebih. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah CPM. Langkah pertama yaitu kita menggambarkan activity on node atau AON untuk proses pembuatan keripik tempe. Berdasarkan tabel yang ada di atas, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kegiatan itu dimulai dengan A, menyiapkan alat dan bahan, yang kemudian diikuti oleh B, pembuatan adonan keripik tempe setelah A selesai. Lalu setelah B selesai dilakukan C, pengeringan adonan keripik tempe. Setelah C selesai dilakukan B, pemotongan adonan keripik tempe, dan setelah D selesai dilakukan E, penggorengan keripik tempe, dan yang terakhir setelah E selesai dilakukan F, yaitu packaging keripik tempe. Lalu langkah kedua, kita mengubah node yang dalam bentuk AON ke dalam activity on a row atau AOA, di mana kegiatannya berada pada garis node yang sebagai berikut. Nah, berikut ini ada diagramnya, lalu saya akan menjelaskan diagram tersebut. Diagram tersebut panah menunjukkan kegiatan dengan tanda A ke F, menunjukkan urutan kegiatan. Nah, lalu di atas panah terdapat angka yang menunjukkan waktu pengerjaannya di setiap kegiatan. Dengan demikian, urutan kegiatan dari A hingga F ditampilkan secara linear dengan panah yang menghubungkan setiap kegiatan dan menunjukkan arah alir dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Lalu yang ketiga kita menentukan jalur kritis. Nah, di mana jalur kritis pada AOA ini menggambarkan proses atau kegiatan yang tidak bisa ditunda waktunya dalam pengerjaannya. Tujuan dicarinya jalur kritis ini nantinya untuk membantu menentukan penjadwalan pembuatan keripik tempe. Kita dapat menghitung waktu awal dan waktu akhir untuk setiap kegiatan. Nah, waktu awal kita estimasikan ES dan waktu akhir EF. Berikut adalah perhitungannya dari ES kode A ditambah waktu A sebagai berikut sampai di kegiatan akhir yaitu
EF dalam kurung F sama dengan ES dalam kurung F plus waktu kode F sama dengan 127 ditambah 4 sama dengan 131 biar akhir. Jadi pada perhitungan yang pertama ini kita menghitung dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan yang berjumlah 131 jam. Lalu kita menghitung slack. Diperumpamakan LS let's start dan FF itu let's finish. Nah, berikut perhitungannya. Jika yang tadi itu menghitungnya dari awal, dari menyiapkan, nah buat menghitung slack ini dari yang bawah. Jadi dari 131 itu dikurangi terus sampai persiapan yang di awal. Nah, dari perhitungan ini, jalur kritis adalah jalur dari kegiatan A ke F dengan total waktu 130 jam. Jalur ini memiliki slack selisih antar waktu mulai dan waktu selesai yang paling sedikit. Sehingga kegiatan dalam jalur kritis ini tidak dapat ditunda tanpa mempengaruhi jadwal keseluruhan pembuatan kritik. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Nah, baik, untuk nomor 6 kesimpulan ya. Nah, dari hasil pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa perhitungan bukan critical path method atau CPM dapat digunakan dalam menentukan estimasi waktu penjadwalan produksi kritik tempe secara maksimal dan efisien. Karena estimasi waktu yang diberikan lebih cepat terselesaikan dari perhitungan awal secara manual. Akan tetapi setelah dilakukan perhitungan bukan menggunakan penjadwalan CPM atau critical method, dapatkan estimasi waktu penjadwalan produksi selama 130 jam atau kurang lebih 5 hari 13 jam ya. Mungkin sekian presentasi UAS kelompok 10 kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.